Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our heart to you. And now we'll never stop loving you. This will be your best time of our life as we encounter your love again. Here with you our heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our heart to you. And now we'll never stop loving you. This will be your best time of our life as we encounter your love again. Here with you our heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our place, this is our moment, we lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment, we lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment, we lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment, we lift your name. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Shalom Third Generation, kita bersyukur hari ini kita masih bisa memuji nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, ada pengumuman terlebih dahulu. Bagi teman-teman youth yang ingin memberikan persembahan, teman-teman boleh memberikannya melalui nomor OVO yang sudah tertera di layar HP teman-teman semuanya. Ya. Dan sekarang mari kita menyembah Tuhan, kita membawa hati kita untuk memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan untuk kesempatan di mana kami masih boleh beribadah Tuhan meski di rumah masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya Engkau hadir Tuhan atas setiap tempat di mana kami berada Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau.
percaya Tuhan, Kau berkuasa atas setiap kami Tuhan. Bahkan Kau berkuasa atas setiap harapan-harapan kami Tuhan. Karena Engkau yang telah menang Tuhan melawan maut dan menebus hidup kami Yesus. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing out at the top of every Lazarus. Oh, is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now. Breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. And my walls are all getting down. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never You can do all. You can do everything. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know you never will. I know you never will. And I know you never will. Baik, Shalom anak-anak muda yang kasih dalam Tuhan, Third Generation. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya pada hari ini. Dan Kak Santoso ingin menyampaikan renungan, biarlah kita diberkati melalui renungan yang Kak Santoso sampaikan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan mempertemukan kami di dalam
kebaktian kami, ibadah kami secara online. Tuhan juga menyertai kami, memberkati kami. Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajarkan kami untuk mengetahui apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Berkati Yud, berkati pembicara, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, pagi ini atau hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dengan lanjutan yang beberapa waktu yang lalu, yaitu berhubungan dengan hati nurani. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari bahwa hati nurani itu adalah Tuhan tempatkan di dalam diri kita, di dalam bentuk roh, saudaraku ya. Pada waktu Adam diciptakan Tuhan, maka ada tubuh, jiwa, dan roh. Sekali lagi, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau jiwa itu ada di dalam diri kita, dan itu adalah berbentuk seperti emosi kita, perasaan kita, kemudian pola pikir kita, konsep berpikir, semuanya ada di dalam jiwa kita. Kita bisa bersuka cita, kita bisa menangis, kita bisa mencintai seseorang, itu semua ada di jiwa. Pikiran kita juga sama di jiwa. Nah, tetapi ada satu yang Tuhan tempatkan dalam diri kita adalah roh. Nah, roh ini adalah hati nurani, atau kemarin dulu kita pernah belajar itu nesyamah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama fungsi daripada roh atau nesyamah ini. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Kita baca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Injil Matius pasal 15 ayat 18 sampai dengan 19 atau 20 juga kita akan baca bersama-sama. Oke? Kalau sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca, saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan makanan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, saudaraku, di sini Tuhan Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Berasal dari hati nurani seseorang. Nah, kalau teman-teman pelajari tentang hati nurani secara lebih dalam, kita tahu bahwa hati nurani itu ada 3 ruangan. Ada 3 ruangan, 3 bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hati nurani, ruangan yang pertama adalah perbendaharaan. Jadi hati nurani itu 3 bagian, yang pertama adalah perbendaharaan. Perbendaharaan apa? Perbendaharaan ini artinya apa yang semua yang pernah kita baca, pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita rasakan, dan pernah kita pelajari, pernah kita alami, itu semuanya disimpan di dalam hati nurani, di dalam roh kita, di dalam ruangan yang namanya perbendaharaan. Nah, permasalahannya adalah yang masuk di dalam perbendaharaan kita, hati kita, atau roh kita itu positif atau negatif. Tuhan Yesus mengatakan yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan seseorang. Nah, kalau isi hati kita atau perbendaharaan hati nurani kita berisi sesuatu yang negatif, berisi dengan sesuatu yang seperti yang di ayat 19 dikatakan, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan lain-lain, maka yang akan keluar dari mulut kita, apa yang akan kita lakukan dalam tindakan kita, semuanya akan najis, saudaraku. Semuanya akan negatif. Maka Kak Santoso berharap kepada kalian semua, anak-anak muda, hati-hati dengan apa yang saudara terima, apa yang kita baca, apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu kita harus saring dengan baik-baik. Maka saudaraku, kalau kita pelajari hati nurani, itu adalah kalau di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 27 dikatakan bahwa hati nurani itu adalah terang. Ya, coba kita baca Amsal 20 ayat 27, Amsal 20 ayat 27. Kita akan baca. Ya, sudah ketemu? Kita akan baca 1 2 3.
Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh kita ya ditempatkan dalam diri kita tuh pelita, terang buat kita. Kalau terang di dalam hidup kita sudah redup atau gelap, maka semua yang kita lakukan akan menjadi gelap, saudara. Ini yang menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, kemudian perbendaharaan ini menentukan ruangan kedua. Perbendaharaan itu ruangan pertama, yang kedua adalah ruangan kedua adalah kita memutuskan. Nah, hati nurani di ruangan kedua adalah yang memutuskan, mengambil keputusan bahwa saya harus melakukan ini, saya harus membicarakan ini, saya harus berpikir seperti ini. Maka kalau hati nurani kita, perbendaharaan dalam hati nurani kita kotor, penuh dengan hal yang jahat, dengan hal najis, dengan hal yang pengalaman pahit, traumatis, yang negatif, maka semua keputusan yang kita ambil akan menjadi negatif. Nah, semua diolah di dalam satu ruangan yang kedua, yaitu untuk memutuskan dan melakukannya. Maka kalau kita perhatikan adalah orang-orang yang suka ngomong kotor, ngomong kasar, berpikir jorok, kemudian mulutnya suka menyerang orang, menyakiti orang, tindakannya menyakiti orang. Kalau kita selidiki, bisa jadi perbendaharaannya, hati nurani atau perbendaharaannya ini ruangan pertama itu penuh dengan hal-hal yang pahit, hal-hal yang kotor, yang najis, yang kasar, yang keras. Mungkin dulu hidupnya penuh dengan kekerasan oleh orang tua, oleh lingkungan, hidupnya penuh dengan kepahitan, trauma, penuh dengan hal yang negatif, maka keputusannya pun juga negatif. Semuanya akan menyakiti orang-orang sekitarnya. Inilah yang membuat orang menjadi sepertinya kita kesel sama orang ini gitu, kok ngomongnya kotor, ngomongnya kasar gitu ya, cara berpikirnya kok jahat gitu ya, menyerakai orang. Itu karena apa? Karena perbendaharaan hatinya itu penuh dengan hal yang negatif, dan ruangan kedua adalah memutuskan sesuatu pun juga sesuatu yang negatif. Jadi perbendaharaan ini dapat kita terima dari apa? Dari panca indera kita, oke? Dari mata, telinga, terus yang kita rasa, kita alami, kemudian kita simpan dalam hati nurani kita di dalam perbendaharaan. Kemudian di ruangan hati kedua, hati nurani kedua adalah keputusan. Nah, apa yang menjadi perbendaharaanmu, itulah keputusanmu. Nah, kemudian ruangan ketiga adalah ruangan yang bersifat menghakimi. Nah, makanya ada sesuatu yang menghakimi kita kalau sesuatu yang kita lakukan itu salah. Kalau apalagi saudara sudah mulai belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, setiap hari saudara dekat dengan Tuhan, meditasi, kemudian ngobrol sama Tuhan dalam doa, dalam firman Tuhan. Nanti hati nurani yang ketiga, ruangan ketiga adalah penghakiman. Hati nurani akan sedikit itu akan menghakimi kita. Oh, yang kalau kamu lakukan itu salah, tidak sesuai firman Tuhan. Sesuatu yang kamu lakukan ini nggak benar nih. Nah, itu akan menuduh kita. Nah, tetapi yang bahaya adalah kalau ruangan hati ketiga ini, tempat penghakiman ini sudah kebal, maksudnya sudah nggak bisa menghakimi kita lagi. Kita berbuat dosa, kita berpikir jahat, apa semua yang kita lakukan, dan ruangan ketiga ini diam saja, tidak memberikan tuduhan, tidak memberikan koreksi buat kita. Kita melakukan perbuatan dosa dengan sukacita, tanpa ada dosa, tanpa ada tuduhan. Berarti hati nurani kita dikatakan sudah padam. Roh manusia sudah padam. Nah, kalau sudah sampai tingkat ini, saudara, kita harus waspada, hati-hati, ini sudah emergensi, bahkan mungkin sudah terlambat gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan lagi untuk bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, sekarang dibalik, saudara. Kita tadi belajar perbendaharaan yang negatif, keputusan yang negatif, penghakiman yang tidak berfungsi. Nah, kita balik sekarang. Seandainya hati nurani kita, perbendaharaan kita isi dengan sesuatu yang positif, yaitu firman Tuhan, penuh dengan pengampunan,
penuh dengan pengalaman yang baik, yang positif, ada support, ada semangat, ada sukacita, orang tua mendukung dengan baik, firman Tuhan terus kita baca, kita renungkan, kita makan setiap hari, kita berdoa, maka perbendaharaan kita itu secara panca indera yang kita terima ya, firman Tuhan kita dengar dari telinga, kemudian kita percakapkan, kita baca melalui mata kita, kemudian kita rasakan orang-orang yang mengasihi kita, maka perbendaharaan kita akan penuh dengan sesuatu yang positif. Nah, kalau perbendaharaan kita sudah positif, maka keputusan kita pun juga akan positif. Sehingga apa? Keputusan kita pun juga akan mendapatkan persetujuan dari penghakiman ini. Ya betul, yang kau lakukan adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan hati nurani saudara dan saya adalah hati nurani yang murni dan peka terhadap suara Tuhan. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalian Rasul yang mengajak bahwa ayo hati-hati dengan hati nurani kita. Yang pertama adalah perhatikan apa yang masuk di dalam perbendaharaan kita melalui panca indera kita. Dari mata, telinga, apa yang kita percakapkan, apa yang kita alami, hati-hati. Oke. Di dalam kitab Mazmur pasal 16, saudaraku ya, kitab Mazmur pasal yang ke-16 kita baca. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. 16 ayat 7, Mazmur 16 ayat 7. Oke, kita akan baca saudaraku ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Ini yang Tuhan harapkan. Jadi hati nurani justru yang mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, bagaimana cara hati nurani kita bisa bisa mengajari kita? Ya tentunya dengan firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah mendengar sesuatu yang baik, saudara selalu mendengarkan sesuatu yang negatif, saudara selalu melihat sesuatu yang negatif, maka apa yang dapat hasilnya? Hati nurani kita tidak akan bisa mengajari kita sesuai dengan rencana Tuhan. Justru hati nurani kita akan mengajari kita melakukan sesuatu yang jahat. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan, teman-teman, Kak Santoso mengajak semuanya, ayo kita berhati-hati di dalam menerima apa semua yang masuk di dalam perbendaharaan hati kita. Ya, hati-hatilah dengan apa yang kau baca, yang kau lihat, kau alami, kau dengar, kau bicarakan, semua yang harus kita berhati-hati. Semuanya itu harus dalam pimpinan Roh Kudus. Oke, Roh Kuduslah yang akan melahirkan baru roh kita. Caranya gimana? Ya kamu harus bertobat, kita harus bertobat, pola pikir kita rubah, hidup kita rubah, berikan waktu yang lebih banyak buat Tuhan, jangan terus hidup dengan suka-suka kita, ayo kita kembali kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Seperti itu teman-teman, oke? Firman Tuhan tidak akan saya lanjutkan, mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, saudaraku ya. Kita perlu yang namanya hati nurani yang murni, supaya apa? Supaya hati kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan berbicara bagaimana dipimpin Roh Kudus, kemudian bagaimana Tuhan menyucikan kita, hati nurani kita disucikan. Oke, seperti itu. Oke, Kak Santoso berdoa buat kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat. Oke, tetap jaga kondisi kesehatan kalian, jangan melakukan segala sesuatu yang merugikan diri kita. Mari kita melakukan protokol kesehatan selama pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan sekaligus kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami tetap menjalankan firman Tuhan, memperhatikan apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan dan berkatakan. Bila firman Tuhan, Roh Kudus menyucikan hati nurani kami, mengajarkan kami sehingga hati nurani kami layak di hadapan Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau memberkati Youth Tour Generation dari ketua, dengan staff, juga untuk GPI Pamulang 2, untuk pengurus, untuk hamba Tuhan, Om Teni sebagai gembala kami. Tuhan menyertai, memberkati kami semuanya.
Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dalam pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami. Kau juga menyertai orang tua kami dalam usaha, toko, pekerjaan mereka juga. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pada youth kami dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.